1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini ada beberapa hal yang dibahas oleh Paulus sehubungan dengan pengajar sesat yang telah muncul di jemaat Efesus. Sehingga Paulus menugaskan Timotius untuk mengawasi jemaat di sana agar tidak terpengaruh dengan berbagai pengajaran sesat. Selain itu, Paulus juga menyampaikan kepada Timotius bagaimana ia harus tetap menjadi teladan meskipun ia berada dalam lingkungan yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-12, Paulus menyebutkan beberapa bidang kehidupan yang menuntut kita untuk menjadi teladan. Yang pertama, dalam perkataan. Ini artinya bahwa kita harus selalu berkata jujur, harus berkata benar. Yang kedua, dalam tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksudkan di sini artinya bahwa kehidupan kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh seperti para pendurhaka yang diceritakan oleh Paulus kepada Titus. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Allah. Apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan tidak sinkron. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kasih. Ini menunjuk pada motivasi kehidupan kita. Kita tidak boleh menaati Allah supaya dihargai oleh manusia, tetapi kita menaatinya karena kita mengasihi Allah. Paulus menyampaikan hal ini kepada Timotius agar motivasi daripada Timotius ketika ia menaati Allah bukan supaya dihargai oleh manusia, bukan supaya mendapatkan pujian dari manusia, tapi motivasinya adalah karena kasih. Kemudian yang keempat, dalam kesetiaan. Dalam mengikuti Allah
dibutuhkan kesetiaan. Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang setia kepada panggilan Tuhan. Kemudian yang kelima, menjadi teladan dalam kesucian. Kesucian itu sangat penting, apalagi kita berada di dunia yang jahat sekarang ini. Efesus adalah sebuah kota yang menjadi pusat penyimpangan seksual pada masa itu. Dan Timotius sebagai seorang muda diperhadapkan dengan banyak godaan. Ia harus menjaga kesucian hidupnya. Inilah beberapa bidang kehidupan yang disebutkan oleh Paulus untuk menjadi teladan. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi teladan, baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan, dan kesucian. Kita akan dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini setiap waktu. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.